Pada tanggal 7 Mei 2025, pukul 03.20 WIT, radar stasiun pemantau milik Pangkalan TNI Al Merauke mendeteksi sebuah objek bergerak tak dikenal di wilayah perairan selatan Papua, sekitar 35 mil laut dari garis pantai. Objek tersebut teridentifikasi sebagai kapal kargo berbobot sekitar 4.000 GT, gross tonnage. Namun data identitas yang ditampilkan di layar sistem AIS, Automatic Identification System, tidak sesuai dengan data registrasi kapal internasional yang tersedia di database maritim. Kapal tersebut terlihat melakukan manuver zigzag dan bergerak dengan kecepatan rendah, sekitar 8 knot, pola gerak yang tidak umum untuk pelayaran logistik komersial. Data terakhir menunjukkan kapal itu memasuki zona laut teritorial Indonesia setelah sebelumnya terekam melintasi wilayah perairan utara Australia. Namun yang mengundang kecurigaan bukan hanya jalur pelayarannya, melainkan fakta bahwa AIS kapal tersebut telah nonaktif selama lebih dari 14 jam. Posisi terakhir sebelum menghilang dari pelacakan berada di titik koordinat 10°141 WGI, sekitar 50 mil laut di utara perbatasan laut Indonesia-Australia. Komandan Pangkalan memerintahkan pengaktifan status siaga terbatas. Data citra satelit dikombinasikan dengan rekaman drone patroli malam yang menunjukkan siluet gelap kapal bergerak tanpa lampu navigasi. Panggilan radio frekuensi maritim internasional tidak direspons. Pihak TNI AL melakukan cross-check lintas sistem, termasuk dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tidak ada laporan kedatangan atau manifest pelayaran kapal tersebut ke pelabuhan Indonesia manapun. Kesimpulan awal, kapal masuk secara ilegal ke wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada pukul 04.05, laporan situasional dikirimkan ke Satuan Khusus Densus 88 AT, anti-teror, yang memiliki wewenang menjalankan operasi gabungan di wilayah perairan bila terdapat indikasi tindak pidana berskala nasional atau lintas negara. Unit Intelijen Maritim Densus segera bergerak. Koordinasi lintas satuan dilakukan tanpa publikasi dan tanpa pelibatan langsung dari Kementerian Luar Negeri. Langkah ini diambil untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah potensi intervensi diplomatik sebelum bukti diperoleh. Hingga pukul 00.09, pengumpulan data dilanjutkan secara intensif. Tim Cyber Intelijen Densus berhasil mengakses data pelayaran historis kapal tersebut melalui sistem pelacakan berbasis satelit komersial. Nama kapal yang tertera di lambung, MV Pacific Hawk, tercatat pernah dimiliki oleh sebuah perusahaan logistik berbasis di Darwin, Australia. Namun, data kepemilikan terakhir menunjukkan kapal telah dijual ke entitas fiktif berbasis di Kepulauan Marshall, dikenal sebagai tempat registrasi perusahaan cangkang yang kerap digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset secara hukum. Dalam 2 bulan terakhir, MV Pacific Hawk diketahui telah 4 kali muncul di sekitar perairan selatan Papua, tetapi selalu dalam waktu singkat dan tanpa pelaporan resmi. Setiap kali, kapal tersebut mematikan sistem AIS dan menghindari jalur pelayaran umum. Dalam satu laporan intelijen dari bulan sebelumnya, disebutkan bahwa kapal serupa terekam berlabuh sekitar 2 km dari pesisir Kabupaten Boven di Goel, salah satu wilayah dengan aktivitas KKB, kelompok kriminal bersenjata, paling aktif. Pukul 07.00, Satuan Drone Udara Densus 88 diterjunkan dari Pos Operasi Merauke. Dalam waktu 30 menit, visual dari ketinggian menampilkan aktivitas tidak biasa di geladak kapal. Terlihat 5 kontainer kecil dimuat ke dek belakang dengan derek manual, diawasi oleh individu bersenjata laras panjang. Tidak tampak adanya kru, pelayaran sipil biasa. Kamera inframerah mendeteksi setidaknya 22 individu bergerak di dalam dan sekitar dek atas. Keseluruhan aktivitas itu memperkuat dugaan bahwa kapal tersebut bukan hanya masuk secara ilegal, tetapi juga terlibat dalam operasi logistik bersenjata. Fakta bahwa senjata terbuka terlihat di geladak kapal memperjelas posisi hukum. Kapal tersebut berada dalam pelanggaran berat terhadap hukum laut internasional dan UU Darurat Nomor 12, Tahun 1981, tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api. Pukul 09.08.10, dalam rapat terbatas intelijen, diputuskan untuk memulai fase pelacakan jarak dekat. Operasi diberi kode Operasi Cendrawasih Hitam. Satuan Utama Densus 88 dibagi dalam 3 tim. Tim pengamat udara, tim laut cepat, dan tim darat pendukung. Misi awal adalah memantau pergerakan kapal selama 48 jam, sambil mengidentifikasi kemungkinan kontak dengan pihak pembeli.
Selama 2 hari penuh berikutnya, Densus 88 mengikuti pola gerak kapal tersebut. Setiap malam, kapal berhenti total selama 4-6 jam di titik-titik yang sama, selalu menghadap ke daratan Papua. Dari rekaman termal, tampak speedboat kecil datang dari arah pesisir membawa sejumlah orang. Dugaan kuat, transaksi senjata dilakukan langsung di tengah laut untuk menghindari pelacakan darat. Pukul 04.25 hari ketiga, setelah cukup bukti visual dan digital dikumpulkan, keputusan disahkan. Kapal akan disergap dalam operasi senyap udara dan laut tanpa peringatan. Target, menguasai kapal, mengamankan isi muatan, dan menangkap seluruh individu di dalamnya. Densus 88 tidak mengeluarkan peringatan diplomatik ke pemerintah Australia. Fokus utama tetap pada penegakan hukum dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Situasi dinilai cukup kritis dan sensitif. Langkah keras dianggap sah berdasarkan prinsip perlindungan keamanan nasional dan pencegahan penyelundupan senjata yang dapat memicu eskalasi konflik bersenjata di wilayah Papua. Operasi memasuki fase eksekusi. Tanggal 10 Mei 2025, pukul 02.40 WIT, seluruh personel Densus 88 dan unsur pendukung dari TNI AL, serta Badan Intelijen Strategis telah berada dalam posisi siaga penuh. Kapal target MV Pacific Hawk berada di koordinat 8.42 WLS dan 139°8 BT, sekitar 28 mil laut dari garis pantai distrik Kou, Kabupaten Boven di Goel, Papua Selatan. Lokasi tersebut dinilai rawan dan strategis bagi transaksi gelap, karena minim pengawasan dan berada di luar jalur pelayaran komersial. Tim laut cepat terdiri dari 4 unit Sea Rider berkecepatan tinggi, masing-masing dilengkapi senjata ringan, alat jamming sinyal, dan personel bersenjata lengkap. Di udara, 2 drone tempur taktis tipe MALE, Medium Altitude Long Endurance, terus memantau situasi visual dan termal dari ketinggian 11.000 kaki. Sementara itu, sebuah helikopter milik TNI AL dengan kemampuan night operation bersiap di kapal induk penyergapan, KRI Siluman 35. Pukul 03.15 WT, tim komunikasi berhasil mengintersepsi sinyal radio pendek dari dalam kapal. Percakapan bersifat kode, namun sebagian besar dapat dipecahkan. Diduga kuat bahwa satuan bersenjata di dalam kapal menerima instruksi untuk memindahkan paket barang ke sebuah titik pantai pada pukul 05.00. Ini mempercepat rencana penyergapan. Operasi tidak lagi bisa menunggu malam berikutnya. Jika kargo sampai ke darat, maka distribusi senjata kepada KKB akan tak terkendali dan menyebar ke titik-titik konflik. Operasi Cenderawasih Hitam dipindahkan ke status serbu penuh. Perintah turun, pukul 03.35 dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Enterprise. Pukul 01.00, tim laut bergerak dalam formasi V, menyusup dari sisi buritan kapal target. Kapal bergerak lambat, hanya sekitar 6 knot. Lampu navigasi tetap mati. Drone di atas mengonfirmasi tidak ada aktivitas mencurigakan di laut sekitar. Jarak antara kapal target dan pantai terdekat sekitar 21 mil laut. Dengan demikian, kapal dipastikan masih di dalam batas yurisdiksi wilayah laut Indonesia. Pukul 04.22, 2 dari 4 tim laut melakukan manuver naik ke lambung kapal. Grappling hook otomatis digunakan untuk masuk melalui geladak belakang. Sementara itu, 2 tim lain mengitari sisi lambung untuk memutus potensi kabur melalui sekoci atau pintu samping. Operasi berlangsung senyap dan tanpa bunyi tembakan awal. Pukul 04.28, tim pertama berhasil menguasai anjungan kapal. Tidak ada kapten ataupun awak sipil yang ditemukan. Yang ada hanyalah 5 pria bersenjata laras panjang dengan perlengkapan taktis, termasuk night vision goggles, senapan jenis F-48 Auster buatan Australia, dan 2 granat tangan M67. Seluruh individu tersebut dilumpuhkan secara cepat dan disita senjatanya. Sementara itu, tim kedua menyisir ruang muatan utama. Ditemukan total 6 kontainer logistik berukuran 10 kaki, tersegel tanpa label resmi. Setelah dibuka, seluruhnya berisi senapan serbu, peluru kaliber 5 mm NATO, peluncur granat ringan, serta rompi anti peluru, alat komunikasi militer, dan peralatan tempur malam. Jumlah senjata yang dihitung mencapai 320 pucuk, dengan ribuan butir peluru dalam kondisi siap pakai. Tim ketiga menangkap 12 individu berpakaian sipil, namun membawa senjata pendek jenis Glock 17 dan SIG Sauer P226. Setelah identifikasi biometrik dilakukan,
Diketahui bahwa sebagian dari mereka merupakan buronan kasus penyerangan pos keamanan di Kabupaten Yahukimo dan Intan Jaya. Keseluruhan identitas mereka sudah masuk dalam daftar DPO nasional sebagai bagian dari struktur jaringan KKB. Pukul 04.50, unit udara mendeteksi 2 speedboat bergerak cepat dari arah pantai menuju kapal. Jarak sekitar 2 mil laut. Tim pengintai mengirimkan sinyal peringatan ke KRI Siluman 35. Dalam waktu kurang dari 5 menit, satu rudal peringatan ditembakkan ke laut sebagai sinyal pengusiran. Speedboat tersebut berbalik arah dan melarikan diri ke darat. Pukul 05.10, seluruh bagian kapal telah berhasil dikuasai. Total 40 orang ditangkap hidup-hidup, termasuk 28 pria bersenjata dan 12 yang bertugas sebagai kurir atau operator logistik. Tidak ada korban jiwa dari pihak aparat. Operasi berlangsung cepat, bersih, dan minim kerusakan struktural pada kapal. Setelah penangkapan, kapal dibawa ke pesisir pantai distrik Kouh di bawah kawalan militer. Di sana, kontainer-kontainer senjata diamankan ke kendaraan lapis baja milik TNI. Semua barang bukti dibawa ke markas Kodam 17 Cendrawasih untuk diproses secara forensik dan hukum. Kapal MV Pacific Hawk sendiri tidak disita sebagai aset hukum. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan keamanan dan geopolitik. Kapal dinilai terlalu berisiko untuk dibawa ke pelabuhan besar karena bisa memicu tekanan diplomatik. Maka pada pukul 08.00 WT, kapal dihancurkan secara terkontrol. Tim bahan, peledak TNI AL menanam muatan simpa di ruang mesin dan ruang bahan bakar. Setelah evakuasi radius aman dilakukan, kapal diledakkan dan dibakar hingga tenggelam sebagian di pesisir pantai. Asap hitam mengepul sepanjang 5 jam. Operasi Cendrawasih Hitam dinyatakan berhasil total. Tidak ada aparat yang terluka, senjata-senjata, selundupan disita, dan seluruh individu yang terlibat langsung ditahan di fasilitas isolasi berkeamanan tinggi di Jayapura sebelum dipindahkan ke Jakarta. Namun, di balik keberhasilan itu, dampak diplomatik mulai terasa. Pada tanggal 11 Mei 2025, pukul 00.15 waktu Canberra, pemerintah Australia secara resmi mengajukan nota protes diplomatik kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra. Isi dari nota tersebut menuding Indonesia, khususnya Satuan Densus 88 Anti-Teror, telah melakukan tindakan sepihak dan agresif terhadap kapal berbendera sipil yang diklaim berlayar atas izin koridor pelayaran internasional. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Australia, pemerintah menyebutkan bahwa kapal MV Pacific Hawk adalah kapal logistik sipil milik swasta yang sedang menjalankan misi pengangkutan alat teknik dan peralatan eksplorasi wilayah laut. Namun pernyataan tersebut segera dipertanyakan karena tidak mencantumkan perusahaan pengirim, tujuan pelayaran, ataupun manifest kargo. Di Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, dan Kepala Densus 88 langsung menggelar konferensi pers di Jakarta pada pukul 10.30 WIB. Dalam konferensi tersebut, ditampilkan rekaman visual drone dan dokumentasi senjata yang ditemukan di dalam kapal. Jumlah total senjata mencapai 327 pucuk senapan serbu, 19 peluncur granat, ribuan amunisi, serta perangkat komunikasi satelit militer. BNPT secara terbuka menyebut bahwa kapal tersebut bukan kapal sipil, melainkan kapal logistik tempur yang dimodifikasi untuk pengiriman rahasia. Lebih lanjut, Densus 88 merilis hasil interogasi awal terhadap tersangka. Beberapa dari mereka mengaku bahwa transaksi senjata ini merupakan bagian dari pemesanan yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Pengiriman sebelumnya dilakukan melalui jalur darat dari Papua Nugini. Namun jalur laut dipilih karena dinilai lebih cepat dan lebih sulit dideteksi radar militer Indonesia. Hasil penyelidikan intelijen menunjukkan bahwa kapal MV Pacific Hawk dimiliki oleh perusahaan bernama Wade International Logistics, sebuah anak usaha dari konglomerat pertahanan Australia, Wade Blackburn Industries. Perusahaan ini dikenal luas sebagai pemasok alat berat dan sistem persenjataan ringan untuk keperluan ekspor ke negara-negara di Afrika dan Timur Tengah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini diketahui kehilangan banyak kontrak dari pemerintah Australia sendiri akibat audit yang mengindikasikan penyalahgunaan dana dan pelanggaran etika perdagangan senjata. Laporan dari Australian Federal Police, AFP, tahun 2023 menunjukkan bahwa Wade Blackburn pernah mendapat sanksi administratif
karena melakukan ekspor komponen senjata tanpa izin, ekspor lengkap ke Somalia dan Sudan Selatan. Atas dasar itulah, Indonesia, melalui Kedutaan Besar RI di Canberra, menyampaikan kembali protes balasan, yang menyebut bahwa Australia gagal mengawasi perusahaannya sendiri, dan justru menyalahkan tindakan penegakan hukum Indonesia di wilayah kedaulatannya. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari berbagai negara, terutama negara-negara Asia Tenggara dan Afrika, yang juga pernah mengalami kasus penyelundupan senjata serupa. Pada tanggal 13 Mei 2025, Majelis Umum PBB melalui juru bicara Sekjen PBB mengeluarkan pernyataan yang menyerukan investigasi bersama. Namun, dalam pernyataan tersebut, Sekjen PBB justru menggarisbawahi perlunya perusahaan-perusahaan asal negara maju agar tidak menjadikan kawasan konflik di negara lain sebagai pasar gelap senjata. Ini merupakan sindiran terselubung kepada Australia. Tekanan terhadap Canberra semakin kuat setelah bocornya dokumen ekspor senjata yang dirilis oleh organisasi whistleblower internasional Sentinel Leaks. Dalam dokumen yang dibocorkan, terdapat surat perjanjian rahasia antara Wade Blackburn Industries dengan entitas bernama Port Crane Solutions Papua, yang ternyata merupakan nama samaran kelompok operasional KKB yang berbasis di wilayah Pegunungan Bintang, Papua. Surat tersebut memuat daftar pengiriman, spesifikasi senjata, dan instruksi penjemputan di tengah laut. Beberapa item yang tertera dalam dokumen sesuai dengan barang yang ditemukan Densus 88 di atas kapal. Bukti ini menguatkan bahwa pengiriman tersebut memang dirancang untuk mendukung aktivitas bersenjata ilegal di wilayah Indonesia, bukan pengiriman biasa seperti klaim pemerintah Australia. Akibat bocoran tersebut, Dewan Keamanan Nasional Indonesia mengajukan permintaan resmi kepada Interpol dan Lembaga Anti-Teror Internasional agar nama pemilik perusahaan Wade Blackburn, yakni Douglas Wade, dimasukkan ke dalam daftar pencarian internasional. Indonesia menuduh Wade secara pribadi memberi otorisasi transaksi senjata kepada kelompok teroris dengan motif keuntungan ekonomi dan geopolitik. Sementara itu, pemerintah Australia semakin terpojok di mata dunia internasional. Beberapa media besar seperti The Guardian, Al Jazeera, dan Deutsche Welle mulai menerbitkan laporan investigatif yang mempertanyakan integritas industri pertahanan Australia dan lemahnya pengawasan ekspor senjata mereka. Bahkan di dalam negeri Australia sendiri, muncul tekanan politik terhadap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan untuk menjelaskan mengapa sebuah perusahaan Australia bisa terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah negara tetangga tanpa izin resmi. Pada tanggal 15 Mei 2025, Presiden Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menggugat secara hukum perusahaan Wade Blackburn di Mahkamah Arbitrase Internasional Den Haag atas pelanggaran wilayah, kedaulatan, penyelundupan senjata, dan kontribusi terhadap konflik sipil di Indonesia. Proses hukum dipersiapkan melalui Kementerian Luar Negeri dan Jaksa Agung RI. Masyarakat Indonesia, terutama di Papua, menyambut langkah ini dengan positif. Beberapa tokoh adat dan gereja menyatakan bahwa tindakan Densus 88 dan TNI membuktikan bahwa negara hadir dalam menjaga keamanan rakyat Papua dari ancaman senjata ilegal. Di sisi lain, media internasional mulai melihat bahwa persoalan ini bukan sekadar konflik bilateral, tapi persoalan etika global dalam perdagangan senjata. Dengan seluruh bukti mengarah kepada perusahaan Australia, tekanan terhadap Canberra diperkirakan akan meningkat. Hubungan diplomatik Indonesia-Australia memasuki fase paling panas dalam 2 dekade terakhir. Setelah proses penahanan dan interogasi intensif oleh Densus 88 dan penyidik dari Mabes Polri, 40 orang yang ditangkap dalam penggerebekan kapal MV Pacific Hawk resmi ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran berat terhadap hukum nasional Indonesia. Mereka adalah anggota aktif dari kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang telah lama masuk dalam daftar organisasi teroris domestik, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 9 2021. Proses penyidikan berjalan cepat namun sistematis. Tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Divisi Hukum Mabes Polri, dan otoritas militer menyusun berkas perkara yang kompleks, mencakup pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Darurat mengenai senjata api. Dalam waktu 2 minggu, berkas perkara terhadap seluruh tersangka telah dinyatakan lengkap, P21. Pada tanggal 29 Mei 2025,
Sidang perdana digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jayapura, dengan pengamanan ketat dari unsur BRIMOB dan TNI. Jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis, yakni Pasal 15 Jo. Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak Tanpa Izin, Pasal 106 dan 108 KUHP tentang makar terhadap negara, Kesatuan Republik Indonesia. Dari 40 terdakwa, 5 diantaranya diketahui sebagai komandan lapangan KKB. Mereka teridentifikasi dari data intelijen serta pengakuan internal yang terekam dalam dokumen digital di kapal. Beberapa dari mereka sebelumnya masuk dalam daftar buronan nasional dengan catatan keterlibatan dalam penembakan aparat keamanan dan pembakaran fasilitas umum di Papua Tengah dan Utara. Sidang berlangsung selama 17 hari secara maraton. Tidak ada pembelaan berarti dari para terdakwa. Mayoritas menolak memberikan keterangan, sementara sebagian lainnya menyatakan tidak mengetahui bahwa senjata yang mereka jemput berasal dari luar negeri. Namun, bukti-bukti forensik, rekaman komunikasi satelit, serta pengakuan dari salah satu operator logistik kapal menguatkan posisi jaksa. Pengadilan juga menghadirkan saksi ahli dari Pusat Laboratorium Forensik yang menjelaskan bahwa senjata-senjata yang ditemukan memiliki spesifikasi militer dan tidak tersedia di pasar sipil. Beberapa komponen bahkan memiliki nomor seri yang merujuk langsung pada produsen resmi di Australia. Salah satu momen penting terjadi saat pengadilan menampilkan rekaman audio antara pihak kapal dan operator lapangan KKB yang membicarakan proses penjemputan senjata, lokasi koordinat, dan jadwal pengambilan. Di dalam rekaman tersebut, salah satu terdakwa terdengar mengucapkan, "Senjata ini akan mengubah posisi kita di pegunungan. Kita akan lawan semua pos TNI." Pernyataan ini dijadikan bukti kuat motif teror. Tanggal 16 Juni 2025, Majelis Hakim, yang diketuai oleh Hakim Senior, Dr. Andi Prayoga, membacakan putusan. Semua terdakwa divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi, kecuali dalam hal kematian. Hakim menyatakan bahwa perbuatan mereka telah menyebabkan instabilitas nasional, merusak kedaulatan negara, dan membuka jalur infiltrasi asing dalam wilayah konflik bersenjata. Dalam amar putusannya, Hakim juga menyatakan bahwa tindakan KKB yang menerima logistik senjata dari kapal asing merupakan pemberontakan terstruktur dan bukan lagi kriminal biasa. Hal ini menjadi preseden hukum pertama di mana jaringan separatis Papua terhubung langsung dengan pihak asing dalam jalur persenjataan. Illegal bond, reaksi publik terhadap vonis ini bervariasi. Di tingkat nasional, banyak pihak yang mendukung vonis berat tersebut. Lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat adat Papua menyatakan bahwa putusan tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa negara tidak bisa ditawar-tawar soal kedaulatan. Namun, beberapa organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menyuarakan kekhawatiran terhadap proses hukum tertutup dan menuntut transparansi. Pemerintah Indonesia menjawab bahwa sidang dilakukan tertutup demi keamanan nasional, mengingat kasus ini melibatkan aktor luar negeri dan potensi bocornya informasi strategis. Di sisi lain, penyelidikan terhadap MV Pacific Hawk tetap berlanjut. Dari 12 awak kapal yang ditangkap, 3 adalah warga negara Australia, dan 2 lainnya berkebangsaan Selandia Baru. Kelimanya dijerat dengan pasal tentang pelanggaran wilayah dan penyelundupan senjata. Pemerintah Indonesia menginformasikan bahwa mereka akan menjalani proses hukum terpisah dan tidak akan diekstradisi, karena pelanggaran terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sebagai langkah simbolik dan strategis, TNI AL bersama Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa kapal MV Pacific Hawk akan dimusnahkan sepenuhnya. Pada 22 Juni 2025, di pesisir pantai distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, kapal dibakar dan diledakkan dalam operasi militer tertutup. Proses penghancuran disaksikan oleh pejabat militer, aparat hukum, dan jurnalis lokal. Pemerintah menyatakan bahwa pembakaran kapal adalah langkah final penegakan hukum terhadap instrumen asing yang melanggar kedaulatan. Media internasional kembali memberitakan insiden ini. Australia memperingatkan bahwa tindakan pembakaran kapal dianggap provokatif dan akan berdampak terhadap hubungan bilateral. Namun, Indonesia bersikukuh bahwa kapal itu adalah alat distribusi senjata ilegal dan tidak memiliki legalitas apapun di bawah hukum internasional.
karena memasuki wilayah Indonesia secara gelap. Dalam pernyataan resmi dari Presiden RI, disampaikan bahwa kejadian ini adalah pelajaran penting bahwa Indonesia tidak akan ragu menindak siapapun yang berupaya merusak integritas negara. Presiden juga menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI dan tidak akan dijadikan tempat percobaan geopolitik oleh aktor-aktor luar negeri. Dengan ditutupnya proses hukum dan pemusnahan fisik kapal, Indonesia menandai berakhirnya salah satu operasi kontraterorisme paling kompleks dalam sejarah Papua modern.